Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Putri. Saya dari program studi manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu pada mata kuliah Kewirausahaan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya, yaitu penjastipan. Dan ini adalah logo dan juga nama dari bisnis saya, yaitu Just Tip Local Brand Lovers. Di sini sudah ada keterangan nomor telepon, alamat, dan juga alamat Gmail. Dan berikutnya ada tagline dari bisnis saya, yaitu Your Investment in Tomorrow's Shopping Revolution, yaitu menggambarkan Just Tip bagian dari revolusi masa depan yang menguntungkan. Berikutnya ada masalah, yaitu pertama, what atau apa, yaitu banyaknya konsumen dari seluruh dunia ingin membeli barang dari luar negeri dan dapat menghadapi hambatan berupa biaya pengiriman yang tinggi, proses pengiriman yang rumit, dan ketidakpastian terkait keaslian barang yang dibeli. Yang kedua ada why atau mengapa, yaitu adanya kendala biaya pengiriman yang tinggi, proses yang tidak transparan, serta risiko barang palsu atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga yaitu ada why now atau urgensi, yaitu pasar jasa titipan atau just tip sedang berkembang dengan cepat seiring dengan pertumbuhan e-commerce global yang eksponensial. Yang keempat yaitu mengapa kamu harus mencapai dengan tim kamu. Menurut saya dan tim saya itu kita mempunyai suatu komitmen untuk menghadirkan layanan just tip yang tidak hanya efisien tetapi juga memprioritaskan keamanan dan kualitas pelanggan. Selain adanya masalah, di sini juga ada solusinya, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan transparansi, menyediakan informasi yang jelas tentang biaya pengiriman, proses pengiriman, dan kebijakan pengembalian barang dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Penggunaan teknologi seperti pelacakan barang secara real time juga dapat mengurangi ketidakpastian. Yang kedua yaitu penguatan perlindungan konsumen, menjamin keaslian barang dan menawarkan jaminan pengembalian uang atau barang jika ada masalah dengan produk dapat menarik bagi konsumen, serta sertifikasi atau peninjauan produk sebelum pengiriman juga dapat meningkatkan kepercayaan. Selain itu, yang kelima adanya ukuran pasar, nilai pasar dalam jumlah moneter atau rupiah atau dolar gitu. Menurut laporan dari World Trade Organization atau WTO, nilai perdagangan retail global untuk barang konsumen pada tahun 2023 mencapai lebih dari 26 triliun dolar. Jumlah ini mencakup barang-barang yang sering kali menjadi target jasa titip atau just tip seperti barang mode, elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya. Yang kedua adanya potensi pasar dalam jumlah unit. Pasar jasa titip atau just tip dapat dilihat dari volume pengiriman barang antar negara atau antar daerah yang terus meningkat. Contohnya menurut Statista pada tahun 2022, volume pengiriman paket internasional diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar unit, menunjukkan adanya peningkatan yang besar untuk layanan pengiriman internasional. Berikut adalah sumber data, yaitu menurut World Trade Organization atau WTO sebagai otoritas global dalam perdagangan internasional. WTO menyediakan data yang komprehensif tentang nilai perdagangan global. Statista, platform statistik dan penelitian pasar yang menyediakan data terpercaya tentang tren pasar global dan volume pengiriman internasional. Yang keenam yaitu persaingan. Di sini ada dua persaingan, yaitu persaingan langsung dan persaingan tidak langsung. Pertama saya akan menjelaskan tentang persaingan langsung, yaitu yang pertama ada agen jasa titip independen, dan yang kedua toko-toko brand pesaing, yang ketiga harga dan layanan, yang keempat yaitu platform jasa penjastipan, platform online yang menghubungkan penjastip dengan pelanggan potensial juga merupakan persaingan langsung.
Dan berikutnya ada persaingan tidak langsung, yaitu seperti travelers dan pelancong. Yang kedua, alternatif penyediaan layanan contohnya seperti teman ataupun keluarga yang menawarkan barang yang sama secara informal ataupun lingkup kecil. Yang ketiga, adanya alternatif pembelian lokal. Konsumen dapat memilih dan membeli barang secara langsung dari toko lokal di daerah asalnya sebagai alternatif dari menggunakan jasa titip atau just. Selanjutnya yaitu keunggulan dan bersaing. Yang pertama yaitu menjamin keaslian barang melalui kemitraan langsung dari toko resmi dan atau distributor. Yang kedua, menawarkan biaya pengiriman yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, menjamin pengiriman yang lebih cepat dan aman. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Yang kelima yaitu menyediakan layanan 24 jam per 7 customer support melalui berbagai saluran seperti telepon, email, ataupun chat. Yang keenam, menawarkan layanan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketujuh itu membangun kerjasama dengan toko-toko lokal untuk memperluas jangkauan produk. Yang kedelapan itu mengembangkan program loyalitas dengan diskon khusus atau penawaran yang eksklusif untuk anggota. Yang kedelapan yaitu produk, barang, dan jasa. Pertama saya akan mengambil contoh itu dari baju, yaitu dia mempunyai kualitas bahan dan kualitas yang tinggi dan bagus sehingga nyaman dipakai. Yang kedua, memiliki desain dan style desain yang mengikuti tren-tren mode terbaru sekarang. Dan ukuran yang bervariasi tersedia dalam berbagai bentuk ukuran dan bentuk tipe tubuh kita masing-masing. Yang keempat, adanya warna dan pola beragam, banyak pilihan warna dan pola untuk menyesuaikan dengan referensi individu. Berikutnya saya akan mengambil contoh yang kedua, yaitu dari tas, yaitu dia mempunyai bahan yang berkualitas tinggi dan terbuat dari kulit, kanvas ataupun bahan sintetis yang berkualitas. Yang kedua, memiliki desain yang ergonomis, desain yang mempertimbangkan kenyamanan saat menggunakan produk tersebut. Yang ketiga yaitu tali yang bisa disesuaikan, tali yang dapat disesuaikan panjang atau pendeknya sesuai dengan kenyamanan individual. Yang keempat yaitu gaya yang menambah nilai estetika dan gaya pada penampilan individu. Contoh yang ketiga di sini saya mengambilnya itu dari sepatu, yaitu mempunyai bahan berkualitas terbuat dari kulit, kanvas ataupun bahan sintetis yang kuat, dan mempunyai sol yang nyaman, yang empuk dan dapat mendukung kaki dengan baik. Yang ketiga, desain yang ergonomis, dirancang untuk kenyamanan dan kesehatan pada kaki. Yang keempat yaitu aritas gaya, tersedia dalam berbagai desain dari formal hingga dari desain formal hingga desain casual yang dapat menyesuaikan dengan individual masing-masing. Selanjutnya ada daya tarik, yaitu yang pertama survei pasar, yaitu melakukan survei secara online ataupun secara offline kepada calon pelanggan yang dapat menghasilkan sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tertarik pada produk berkualitas tinggi yang sulit ditemukan di pasar-pasaran lokal. Terus ada uji coba produk, memberikan sampel produk kepada sekelompok kecil pengguna untuk diuji dan memberikan umpan balik. Yang hasilnya umpan balik menunjukkan bahwa kualitas produk sesuai dengan harapan dengan beberapa saran untuk peningkatan pada aspek kenyamanan dan desain yang dimiliki. Terus ada umpan balik dari pelanggan, yaitu pertama itu kualitas. Pelanggan menghargai kualitas yang tinggi, bahan dan ketahanan pada produk. Terus yang kedua yaitu desain produk yang stylish dan trendy sangat disukai oleh pelanggan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk mendapatkan banyak pujian. Lalu adanya kepercayaan, keaslian produk yang terjamin meningkatkan kepercayaan pelanggan. Terus adanya layanan pengiriman yang cepat dan aman meningkatkan kepuasan tersendiri pada pelanggan tersebut. Selanjutnya adanya modal bisnis, yaitu sumber pendapatannya yaitu biaya layanan, biaya tetap atau persentase dari harga barang yang dibeli melalui jasa titip. Contohnya itu seperti biaya layanan sebesar 10% dari harga barang atau biaya tetap seperti 50.000 per transaksi. Kedua, keanggotaan premium. Pelanggan dapat membayar biaya keanggotaan bulanan ataupun tahunan
untuk mendapatkan keuntungan tambahan seperti diskon, biaya layanan, prioritas pengiriman, dan akses kepada produk eksklusif. Contoh itu biaya keanggotaan premium itu seperti membayar iuran 200.000 per bulannya. Selain itu juga ada strategi perolehan pelanggan, yaitu pertama yaitu program reference, yaitu pelanggan yang mengajak temannya untuk menggunakan layanan Just Tip pada bisnis saya akan mendapatkan diskon ataupun reward. Contoh itu memberikan diskon 10% untuk teman yang berhasil diajak untuk menggunakan layanan Just Tip pada saya. Terus yang kedua, strategi retensi pelanggan, menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan referensi dan riwayat pembelian pelanggan, yaitu contoh itu rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pelanggan ataupun penawaran khusus pada hari ulang tahun atau hari-hari tertentu. Selanjutnya ada prediksi keuangan, yaitu prediksi keuangan bisnis jasa titip atau Just Tip. Pertama ada burn rate, yaitu burn rate adalah pengukuran kecepatan bisnis yang menghabiskan dana. Ini biasanya dihitung per bulan dalam bisnis Just Tip. Beberapa biaya overhead utama meliputi yaitu gaji karyawan, biaya pengiriman, biaya teknologi, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Berikut adalah contoh dari burn rate bulanan, yaitu pertama itu biaya pengiriman sebesar 5 juta, biaya teknologi sebesar 3 juta, biaya pemasaran sebesar 8 juta, dan biaya operasional sebesar 10 juta. Jadi total burn rate bulanan itu sebesar 26 juta. Lalu adanya break even point, yaitu atau titik impas, yaitu break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga bisnis tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Untuk menghitung titik impas kita perlu mengetahui biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual rata-rata. Biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah dengan volume penjumlahan. Misalnya biaya operasional bulanan yaitu sebesar 26 juta rupiah dari burn rate di atas. Selanjutnya adanya investor lainnya, yaitu modal awal, yaitu bisa berasal dari tabungan pribadi. Ini menunjukkan komitmen dan keyakinan kamu terhadap usaha yang akan dijalankan. Yang kedua adanya dukungan dari keluarga dan teman, yaitu mendapat bantuan finansial dari keluarga dan teman bisa menjadi sumber modal awal signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang terdekat percaya pada saya dan ide-ide bisnis saya. Dan selanjutnya adanya penggunaan dana. Untuk meyakinkan calon investor tentang potensi bisnis Just Tip, penting untuk memiliki rencana penggunaan dana yang jelas dan terperinci. Berikut ada beberapa area di mana dana atau modal yang diperoleh bisa digunakan, yaitu pertama, pengembangan produk, yaitu seperti pengembangan teknologi, meningkatkan platform Just Tip untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan penelitian dan pengembangan, menciptakan fitur baru dan meningkatkan fitur yang sudah ada berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, siapa yang terlibat, yaitu dalam bisnis penjastipan ini yang saya bangun, ini bisa terbilang bisnis individual dan yang didirikan secara individu, yang hanya melibatkan keluarga, teman, dan saudara, dan juga melibatkan beberapa investor yang berasal dari keluarga juga. Selain itu juga melibatkan pihak bank yang kita percayai untuk menjadi modal awal untuk melakukan bisnis Just Tip tersebut, sehingga pihak bank mau mempercayai saya dan rekan-rekan keluarga saya untuk melakukan bisnis tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya ini, yang saya beri judul pada awal tadi itu Just Tip Local Brand Lovers. Dan juga saya sudah menyerahkan nomor telepon. Ada 2 nomor telepon, yaitu nomor saya dan nomor kakak saya, dan juga alamat email jika teman-teman berkenan untuk melakukan pembelian penjastipan kepada saya dan kakak saya. Silakan hubungi nomor tersebut ya, atau melakukan chat melalui email yang sudah tertera. Ya udah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.